rancangan KUHP gitu ya. Yang merancang ini bisa kita katakan kalau boleh dia dipublikasikan, ini orang-orang yang anti demokrasi. Kalau hanya sebagai menyampaikan pendapatnya di muka umum, ini nggak perlu dihukum. Ya, topik berikutnya adalah waspadai anti demokrasi dalam rancangan undang-undang KUHP ya. Nah, ini lagi santer juga, ini terutama tentang pasal penghinaan terhadap pemerintah ya. Nah, itu akan diancam untuk dihukum ya. Nah, ini tentunya yang dulu reformasi justru targetnya adalah untuk freedom of speech, di mana masyarakat mempunyai keleluasaan untuk bersuara, memberikan kritik dan sebagainya. Tapi undang-undang ini justru sebagian tokoh menganggap ini adalah sebuah kemunduran ya. Nah, menanggapi ini gimana Bang Makdur, pandangan Bang Makdur? Ya, jadi kalau kita lihat RKUHP ini ya, itu banyak sekali unsur-unsur non demokratis ya di dalam perubahannya gitu. Sebutlah misalkan mengkritik pemerintah itu dijatuhi hukuman penjara. Ya kan? Ini kita mau jadi negara demokratis apa mau jadi negara otoriter nih, Bro itu. Jadi kalau ingin menjadi negara demokratis, saya kira kritik itu adalah hal yang wajar. Ya. Menghina pemerintah di penjara 3 tahun. Ya. Koruptor di penjara 1 tahun. Iya, koruptor 1 tahun. Gitu. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah, yang berakibat terjadinya kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ini adalah pasal 240 rancangan KUHP gitu ya. Dan saya kira yang merancang ini bisa kita katakan kalau boleh dia dipublikasikan, ini orang-orang yang anti demokrasi ini. Kalau kita lihat di luar itu presidennya dicaci maki nggak ada masalah, ya kan? Selama dia tidak melakukan kekerasan, kerusakan, ya. Kalau hanya sebagai menyampaikan pendapatnya di muka umum tanpa kemudian ada kerusakan fisik, ada kerusuhan, ada macam-macam yang nggak perlu dihukum. Nah, itulah sebenarnya negara demokrasi gitu loh. Kritikan itu selalu ada untuk penguasa gitu. Nah, kalau kemudian pasal ini diberlakukan, diketok ya, saya kira kita bukan lagi menjadi demokrasi ya, menjadi otoritarian gitu loh. Sangat diktator gitu loh. Orang yang mengkritik kemudian dimasukkan penjara. Nanti penjara itu penuh gitu. Kalau ini diloloskan ya, saya kira apa bedanya kita sama zaman kolonial. Zaman kolonial Belanda kan mengkritik pemerintah Hindia Belanda, dia juga mendapatkan ancaman penjara ya kan. Apa bedanya kita zaman Orde Baru, di mana orang mengkritik saja harus berujung di penjara gitu. Nah, saya kira nggak perlulah ya aturan seperti ini ya. Jadi RKUHP yang bernuansa anti demokrasi, anti kebebasan, ya saya kira perlu kita lawan sama-sama, Bro Eko, supaya ini kita tidak kembali kepada zaman batu ya, zaman otoritarian gitu loh, di mana orang ingin mengungkapkan pendapatnya takut ya, sehingga akhirnya penguasa terus-menerus melakukan kesalahan, penyimpangan, dan akhirnya kita semua sebagai bangsa yang rugi. Begitu, Bro. Saya kira cukup ya, Bro Eko. Oke, mungkin itu saja. Sangat clear ya, sangat clear sekali. Saya kira mudah sekali itu, dan sepertinya apalagi tokoh-tokoh reformasi 98 harusnya bersuara semua ya, walaupun yang ada di belakang menjadi pendukung pemerintah sekarang ya, seperti tokoh-tokoh 98 tuh Bang Fajrul ya dan lain-lain begitu ya. Budiman Sujatmiko juga harusnya bisa ikut bersuara begitu ya, agar RKUHP ini tidak sampai jadi disahkan begitu untuk pasal penghinaan presiden dan pemerintah. Oke, baik, itu saja mungkin untuk JSA edisi hari ini.
Terima kasih pemirsa atas kehadirannya. Bang Matnur, terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama, Semoga Bang. besok kita Sama-sama. bisa- Semoga sehat semua. Happy weekend ya. Ya, happy weekend. Kita ketemu lagi hari Senin, insya Allah, di topik-topik berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nurhidayat. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa semuanya. Bang Mantul, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu